Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif atalallahu umrah fi sihhati wa afiyah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kaifiyatul wudu'i wa adabuhu. Kita melanjutkan penjabaran rukun Islam yang kedua setelah syahadat, salat, yang dibahas tentang wudhu. Karena syarat sahnya salat adalah wudhu dan kita sudah bahas yang berkaitan tentang wudhu. Kita lanjutkan kaifiyah, cara-cara wudhu, wa adabuhu, dan tata keramanya, adabnya wudhu. Yang wajib-wajib sudah disebutkan, syaratnya wudhu, rukunnya wudhu, semua sudah kita baca. Kita lanjutkan. Yundabu li muridil wudu'i ayyabda'a bisiwaki wal basmalah. Disunnahkan bagi orang yang ingin wudhu ayyabda'a, memulai bisiwaki wal basmalah, pakai siwak dahulu kemudian baca bismillah. Wa ayyasila kaffaihi salasan, dan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kalau di keran ya langsung dikucurkan, tapi kalau bukan keran hendaknya pakai canting, bukan dicelupkan tangannya ke bak airnya. Summa yatamat madu wa yastansyak bitalasin ghorfat. Yatamat madu wa yastansyak, jadi kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Bitalasin 3 ghorfat, 3 ambilan, 3 cebokan, 3 canting, tapi bisa dengan 2 telapak tangan. Kalau mencuci ke telapak tangannya di luar bak mandi, tapi kalau sudah untuk yatamat dan yastansik, karena air tangan sudah bersih, maka bisa dicemplungkan. Kalau bukan keran, air dicemplungkan, mengambil dengan kedua telapak tangannya, lalu didekatkan ke mulut dan kumur-kumur, kemudian ke hidung dihirup ya, kemudian dibuang, disambutkan lagi. Yusil bainahuma bikulli ghorfah, disambung antara matmadah, kumur-kumur, dan istinsak, masukkan air ke hidung tadi dengan 1 kali ambil air. Jadi ada 2 cara, karena sunnahnya matmadah itu 3 kali, istinsak 3 kali. Bisa ambil air 1 kali lalu dijadikan kumur-kumur ya, 3 kumur-kumur, ambil lagi kumur-kumur, ambil lagi kumur-kumur, baru ambil lagi ngirup hidung, ambil lagi ngirup hidung, ambil lagi ngirup hidung. Tapi kalau di sini disunnahkan, atau di sini caranya jadi 1 kali. 1 kali ambil air, sebagian dikumur-kumur, sebagian langsung dimasukkan ke hidung. Jadi sebelum membuang kumur-kumuran itu sudah memasukkan air ke hidung, atau dibuang dulu kumur-kumurnya, sisa air yang di telapak tangan itu dihirupkan ke hidung, baru dibuangkan lagi dari hidung, baru ngambil air yang kedua. Begitu ketiganya, begitu juga. Jadi 1 kali ngambil langsung bukmat mata dan istinsak, langsung ngambil kumur-kumur dan menghirup air itu. Wa yastanfiru ma fi batini anfi biyasari. Kemudian dia hembuskan atau dia buang, bersihkan ma fi batini anfi, yang di dalam hidungnya, biyasari, dengan tangan kirinya. Jadi ya untuk pencet hidung dengan tangan kiri, untuk membuang sesuatu yang ada di hidung tadi setelah menghirup air ke hidung. Summa yaksilu wajahahu salasan mubtadi'an min a'la. Sebelum saya lanjutkan, matmadah itu kalau tidak puasa sunnahnya
balawa, jadi apa namanya, sampai ke tenggorokan. Tapi kalau puasa cukup di bagian depan saja kumur-kumur. Nah, cuman orang kumur-kumur yang setiap waktu biasa selain Ramadan itu manfaatnya besar sekali kalau sampai ke tenggorokan, karena akan menghilangkan virus-virus, bakteri-bakteri. Kemudian di hidung juga gitu, kalau tidak puasa, tidak sedang puasa, menghirup air ke hidung itu yang afdol sampai masuk ke dalam, ya keras hidungnya, gitu keras. Nah, itu manfaatnya bisa anti stroke. Ya. Kalau puasa cukup hanya di depan saja, tapi itu pun juga sudah punya fungsi menghilangkan bakteri dan virus yang ada di hidung. Juga fungsinya menghirup air ke hidung adalah refresh alat indera penciuman. Jadi supaya sehat. Kadang-kadang ada menutup hidung, ada penyakit yang menutup hidung harus operasi, tapi operasi kecil ya. Insya Allah kalau sering istinsyak tidak, dan terus sehat. Nah, itu manfaatnya. Jadi ada manfaat secara zahir, ada manfaat secara batin. Kita lanjutkan, summa yaghsil wajhahu salasan mubtadi'an min a'lahu, kemudian membasuh wajahnya 3 kali dimulai dari bagian atas. Kalau disiram ya bagian atas, kalau dipancuran ya tentunya langsung dari atas sambil kita usapkan ke bagian bawah. Wa yutilu ghurratahu, dan diperpanjang batas hurrohnya. Maksudnya jangan pas-pasan, jadi kanan kirinya ini membasahi sampai ke telinga, terus dagu ini sampai di bawah dagu semua gini. Jadi agak panjang, jangan pas ini. Kalau pas nanti takut ada yang nggak basah sedikit, nggak sah. Jadi harus dilebihkan, melewati batas. Wa yuhallilu lihyatahu, dan nyela-nyelahi jenggotnya. Jadi pakai jari-jari gini atau gini. Kalau yang panjang jenggotnya sela-selai supaya basah kulit di bawah jenggot dan di dagu ini, dan juga jenggotnya harus basah. Tsumma yaghsilu yadahul yumna salasan, kemudian mencuci tangan kanannya 3 kali. Wa yudilu tahjil, dan diperpanjang tahjilnya, jadi juga jangan pas-pasan, harus dilewati dari batas. Fayar faul ma fauqal mirfaqain, maka hendaknya air diangkat sampai di atas kedua siku. Siku itu harus basah, tapi jangan pas-pasan, takut ada sebagian siku yang tidak basah nanti tidak sah. Jadi lebihkan ke atas. Wa ghayatuhu ilal katif, dan puncaknya maksimalnya ya di bawah, di ketiak sini. Ya, di sini maksudnya. Ya di sini. Tapi nggak usah basahin badan ya. Maksudnya biar yakin bahwa sampai ke pertengahan pergelangan, supaya yakin sempurna basah semua. Cuma yang silya dulu surokatnya, kemudian baru yang kiri ya seperti tadi. Setelah itu wa yuhallilu asabi ayadihi bitasbih, menyela-nyelai jari-jari tangannya dengan tasbih. Jadi tasbih itu begini. Nah, ini kalau untuk wudhu atau gini. Nah, gini. Ini kalau saat wudhu boleh. Tapi kalau kita sedang diam begini tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, at-tasbihu minas syaitan, ya, kurang lebih insyaallah itu riwayat. Tasbih itu perbuatan setan, jadi tidak boleh. Apalagi berdoa. Ada riwayat yang menyatakan kalau sedang berdoa bersama ada yang begini, maka semuanya tidak diterima doanya. Jadi jauhkan saja kedua tangan, atau begini bagus, begini bagus, begini bagus, jangan begini. Itu kebiasaan Nasrani. Nasrani kalau makan doa begitu, kalau beribadah begitu, mati begitu ya. Naruh jenazahnya juga itu tidak boleh. Tapi kalau dengan orang lain boleh ya. Jadi ada bahkan hadis yang kalau meriwayatkan Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, terus itu begitu dulu. Karena memang hadisnya musalsal bitasbih kita. Nah, kalau wudhu itu sunnah dibersihkan di celah-celah jarinya supaya mantap sempurna basah semua. Summa yamsahu ra'sahu salasan, kemudian baru mengusap kepalanya 3 kali.
Wa ya'ummu fil masjid ra'si, dan meratakan usapan ke seluruh kepalanya. Jadi ini semua yang dari depan tadi itu jangan lupa yundab ya, disunahkan semua ini sunnah yang kita baca. Karena kalau yang rukun dan wajib kita sudah baca kemarin, yaitu yang rukun yang sudah kita baca. Ini sekarang sunnahnya yang bagus, yang afdal, adabnya begini ya. Fayadha ra'usa asabihi ala muqaddam ra'si. Caranya bagaimana? Setelah tangan ini dibasahkan, letakkan jari-jari di bagian depan kepalanya. Wa yadhabu ila qafahu, kemudian dijalankan ke belakang sampai ke tengkuk sini, ke atas leher atau ke leher. Baru balikkan lagi. Itu 1 kali. Ambil lagi air begitu. Ambil lagi ini 3 kali. Summa yamsahu udhunaihi, kemudian mengusap kedua telinganya, zahirahuma bagian luar, wa batinahuma bagian dalam, salasan 3 kali, bima'in jadid dengan air baru. Supaya zahir dan batin sekaligus kena semua, ya caranya begini. Ini yang dimasukkan, ini yang di luar. Jadi ini masuk, ini keluar. Jadi langsung sekaligus. Dan itu pun dengan air baru. Ambil air, masukkan. Ambil air, masukkan. Dan usahakan jari telunjuk ini harus basah, ada banyak airnya, dan masukkan sampai ke maksimal. Baru putar. Apa manfaatnya? Manfaatnya mencairkan semua kotoran yang membeku. Kedua, merefresh indera pendengaran. Nah, jadi di sini ini ada kendang telinga atau ada semacam selaput tipis sekali. Itu kayak speaker itu. Kalau mic apa speaker itu kan ada anunya, kayak sepulnya itu. Itu kalau kena air, digoyang-goyang itu menjadi refresh, jadi segar kembali, awet pendengaran kita. Itu manfaatnya. Kalau cuma jari tok enggak berpengaruh. Ya, jadi harus jari yang ada airnya. Jadi harus ada air. Nah, kalau telinga ini kenapa dipencet-pencet, digoyang-goyang gini? Manfaatnya juga merefresh saraf-saraf ke otak. Otak ini ada hubungannya di sini. Bahkan kalau orang jatuh, khawatir setrum nggak goyang, nggak apa, nggak gerak atau tidak bisa bicara, segera lukai ini. Tes sama jarum, keluarkan darahnya atau jari-jari. Ini nanti normal kembali. Kalau orang sering dipegang-pegang ininya, apalagi yang pegang orang lain, itu lebih cerdas. Nah, anak kecil banyak sering kita gini-gini kan, jangan keras-keras takut sakit, tapi itu cerdas. Juga kita yang pusing-pusing, insya Allah hilang. Jadi luar biasa, masya Allah. Kita wudhu 5 kali minimal. Itu kalau gerakan-gerakan semua dengan sempurna yang dianjurkan Rasulullah yang kita lakukan, maka kita sehat. Sholatnya sudah nanti juga sehat. Berdirinya, rukunya kalau tepat ya. Kalau ingin lebih sempurna, bisa menyembuhkan segala macam penyakit, menormalkan, belajar Ustaz Mukhlis itu. Ustaz Mukhlis itu punya terapi sholat ya. Itu bisa bagaimana cara ruku yang betul, cara berdiri, posisi kaki ya, ruku, berdiri, dan semua yang menyehatkan tuh kayak apa, antum bisa belajar itu. Nah, jadi dalam wudhunya sudah penuh kesehatan zahir batin, sholatnya penuh kesehatan zahir batin. Jadi kalau kita lakukan minimal 5 kali saja, insya Allah gak ada yang sakit muslim ini. Amin. Kalau ada orang sholat saya kok tambah sakit semua, mungkin sholatnya salah, itu tidak cuma nina ngebut-ngebut, tidak karuan, posisinya tidak pas gitu loh. Kok malah sakit semua, harusnya kan sehat. Summa yaghsilu rijlahul yumna salasan, kemudian membasuh kaki kanannya 3 kali. Wa yutilu tahjil, juga diperpanjang dari batasnya. Fayarfa'ul ma' fawqal ka'bain, sehingga mengangkat air di atas kedua mata kaki. Wa ghayatuh, dan puncaknya ila rukbatain, sampai ke lutut. Jadi usahakan di bawah lutut tuh basah atau pertengahan betis. Summa rijlahul yusra kadalik, kemudian kaki kirinya. Tadi ada istilah ghurrah, ada istilah tahjil. Tahjil. Kenapa beda? Wajah ghurrah, tangan dan kaki tahjil. Itu sebetulnya istilahnya kuda. Ada kuda yang sangat bagus, gagah, warnanya hitam. Tapi di bagian kepala dan
Tangan apa kaki namanya kalau kuda ya? Kaki depan dan kaki belakang itu putih. Itu yang bagus dan mahal. Nah besok orang Islam itu begitu, kayak disebut hurra muhajjalin ya. Bahkan Nabi Muhammad juga nabinya yang hurra muhajjalin. Nanti umat Islam itu bersinar, wajah, tangan, kaki itu bersinar. Makanya suruh panjangkan, suruh sempurnakan. Maksudnya biar sinarnya lebih banyak di wajah, di tangan, di kaki, bukan pas-pasan gitu ya. Nah, kalau diperumpamakan kuda mahal ya, di antara kuda-kuda itu bila ada kuda seperti itu kelihatan sekali dari jauh, dan itu kuda yang mahal. Wa yukhallilu asabi'ahuma mubtadi'an min khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Tadi tangan juga kita tahlil sesama jari tangannya. Tapi kalau kaki tidak bisa sesama jari kaki. Jadi tangan kita yang menyela-nyelai di antara jari kaki. Jari kaki ini lebih penting lagi untuk kita masukkan jari-jari kita, karena biasanya rapat-rapat, khawatir tidak basah kalau cuma disiram saja. Kalau tidak basah sedikit saja tidak sah wudhunya, maka tidak sah sholatnya, kan sia-sia sholat kita. Jadi tangan disela-selai, kaki disela-selai, mulai dari jari yang paling kanan di kaki kanan sampai jari paling kiri kaki kiri. Nah ini semua sunnahnya wudhu, kaifiyahnya wudhu, adabnya wudhu. Ini wudhu yang sempurna. Kalau yang sebelumnya itu wudhu pas-pasan. Apa manfaatnya wudhu sempurna yang seperti diceritakan ini? Banyak hadisnya, kita lanjutkan. Kalau wudhu pas-pasan nggak ada fadilahnya, ya cukup hanya bisa pakai baca Al-Quran dan sholat. Tapi kalau wudhu yang sempurna seperti ini banyak faedahnya. Faidah warada fil khabar, ada riwayat hadis man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khotayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Siapa orang yang wudhu kemudian memperbagus wudhu, atau istilahnya isbagul wudhu. Memperbagus wudhu bagaimana? Ya tadi itu ada yutilu hurrohnya, ada tahjilnya, ada tasbihnya. Jadi seperti tadi yang kita sampaikan tadi. Cuman tadi itu ada dua hal yang tidak disebutkan, yaitu adalku dan ada rokobah, mungkin ya, belum nanti. Kalau orang yang wudhu dengan bagus wudhunya, maka keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya. Jadi orang wudhu yang sempurna seperti tadi, begitu selesai wudhu, itu dosa-dosanya hilang semua. Tentunya ya dosa kecil dan dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan orang punya hutang yang nggak bisa, walaupun wudhu 100 kali ya tetap dosa. Kalau fitnah orang atau ngambil milik orang ya jangan wudhu 100 kali ya. Dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, dosa-dosa kecil itu semua hilang. Bahkan yang dari bawah kukunya pun akan rontok keluar semua. Ini majas, maksudnya dosa itu ada di mana-mana. Tapi berkaitan dengan kuku yang panjang itu hati-hati kalau wudhu. Kalau yang di sebelah sini ini tidak basah, tidak sah wudhunya. Kalau panjang kan susah basah sini, apalagi ada kotoran tangannya, pasti terhalang antara air wudhu dengan kulitnya. Nah, itu kalau tidak sah, tidak basah, tidak sah wudhunya, tidak sah sholatnya. Jadi harus itu. Makanya jangan terlalu panjang. Kalau panjang ya harus bersihkan dulu dengan sikat, dengan apa, jangan sampai ada tanah. Dan nanti kalau wudhu ya harus dicemplungkan atau di kran, digini-ginikan ya, biar basah semua. Hadis tadi riwayat Muslim. Kalau di riwayat Imam Abi Daud, riwayat Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan, ada dalam kitab Sahih Muslim hadis ke-245. Kalau di riwayat Imam Abi Daud dalam kitab Sunan Abi Daud ke-905 dari hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa yang wudhu dan memperbagus wudhunya itu isbal tadi sampai hurrah dan ta'dil dan tasbih, summa shalla rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat. Nah ini dalilnya kalau ada sunnah wudhu. Jadi ada sholat sunnah wudhu. Jadi setelah wudhu itu sunnah 2 rakaat.
Kalau kita masuk masjid itu bisa sunnah wudhu dan sunnah tahiyatul masjid, jadi sekaligus 2 rakaat niatnya double ya, atau sendiri-sendiri niat tahiyatul masjid dulu baru sunnah wudhu. Barang siapa yang wudhu kemudian isbabul wudhu dan sholat 2 rakaat la yashu fihima, yang dalam 2 rakaat itu tidak ada yang lalai, tidak ada yang keterlupaan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampunilah dosa-dosanya yang sudah berlalu. Sekali lagi, dosa-dosa kecil dan dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis-hadis yang 2 hadis ini, dan masih banyak hadis lain, cuman di sini tidak dicantumkan manfaat faedah dari orang yang wudhunya dengan isbabul wudhu atau dengan tahsin, dengan sempurna, yang baru saja disunnahkan, kaifiyatul wudhu wa adabuhu, tata cara wudhu dan tata krama wudhu. Nah, itu yang sunnah-sunnah ya. Sekali lagi, bukan yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah. Kalau yang sunnah-sunnah itu dilakukan, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi terus berdoa. Nah, nanti setelah ini akan ada doanya dan ada hadis fadilahnya yang berdoa. Adiyatul wudu wa adkaruhu, doa-doa wudu dan zikirnya. Yang bagi ayakulal mutawaddiu inda ghuslil kaffain, sebaiknya orang yang wudu itu pada saat mencuci kedua telapak tangan. Tadi disebutkan mencuci kedua telapak tangan dulu 3 kali, itu sunnah. Setelah siwak baca bismillah, cuci kedua telapak tangan. Tapi kalau pakai kran langsung di kran, kalau pakai bak mandi hendaknya pakai canting. Jadi cuci tangannya di luar bak mandi, bukan dicemplungkan tapi diambil. Kalau madmado dan istinsaknya tidak apa dicemplungkan, kita ambil begini lalu ke hidung. Kalau di sini tadi madmadoh istinsak dalam 1 kali ngambil air baru ngambil kedua gitu. Nah, itu waktu saat mencuci kedua telapak tangan hendaknya membaca Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Jadi mencuci kedua telapak tangannya itu sunnah. Menjadi sempurna lagi kalau kita baca doa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon hidup yang nyaman ya, hidup yang tentram, al-yumna, kesenangan, wal barakah dan keberkahan, wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah, dan aku berlindung kepadamu dari syu'um itu sesuatu yang tidak enak ya, sesuatu yang aib, sesuatu yang tidak kita inginin, wal halakah dan kebinasaan ya. Apes ya, su'um itu apes, jadi mudah-mudahan dijauhkan dari keapesan. Wa indal madmadah, dan saat kumur-kumur. Jadi kumur-kumur kita sudah sebutkan manfaatnya tadi, menghilangkan virus, bakteri ya. Itu kita doa Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, berikan aku pertolongan agar bisa senantiasa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik. Jadi ini doa juga biasanya dibaca setelah selesai sholat, baca zikir itu setelah istighfar la ilaha illallah, terus belum tasbih itu biasanya baca ini sebelum subhanallah ya. Karena kita sudah tahu sebetulnya zikir itu bagus dan itu menjadi kebutuhan kita, bersyukur itu bagus dan itu menjadi kewajiban kita. Tapi kadang-kadang hanya tahu, nggak mampu melakukannya, nggak mampu bersyukur, nggak mampu berzikir. Makanya kita minta, ya Allah berikan aku pertolongan, bantuan, atau bantulah aku agar aku bisa berzikir. Karena orang berzikir itu, maka Allah akan menyebutkan nama orang berzikir di hadapan para makhluk, di hadapan Allah, para malaikat dan anbiya. Tidak mungkin Allah menyebutkan nama orang yang tidak Allah sukai. Jadi orang yang bisa berzikir berarti sudah dipilih oleh Allah. Itu sebagaimana yang disampaikan Habib Umar bin Hafid ya. Orang berzikir itu pasti orang yang sudah diridhai oleh Allah, dipilih oleh Allah. Karena apa, namanya akan disebutkan oleh Allah, sehingga tidak mudah orang berzikir. Makanya kita minta kalau ya Allah berikan aku kemampuan untuk berzikir. Kalau Allah yang ngasih, maka kita mudah berzikir. Begitu juga bersyukur.
Yang bersyukur oleh Allah akan ditambah nikmatnya dan dapat pahala. Kalau tidak bersyukur, Allah akan cabut nikmatnya dan akan disiksa. Tahu kita semua, tapi kadang-kadang nggak mampu bersyukur. Cuman ada bayangan saja dalam hati kita, kita ingin bersyukur tapi nggak bersyukur. Atau seakan-akan kita sudah merasa puas bersyukur, kita anggap bersyukur dengan kata-kata Alhamdulillah. Padahal bersyukur itu bukan dengan kata-kata Alhamdulillah, tapi adalah menggunakan nikmat yang diberikan Allah kepada ketaatan kepada Allah, itu syukur. Nah, dan itu tidak mampu kita, berat. Makanya kita minta kepada Allah agar kita diberi kemampuan bersyukur. Yang ketiga, husni ibadatika, beribadah dengan baik, sholatnya baik, khusyuk, tidak lalai, dan lain sebagainya. Wa indal istinsak, dan saat menghirup air ke hidung, yang mana manfaatnya tadi merefresh. Jadi samping menghilangkan virus dan bakteri di hidung, juga merefresh, meregenerasi, memperbarui, memperbagus indera penciuman dan menjauhkan dari polip atau sakit-sakit hidung. Kita sebaiknya doa waktu istinsak, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berikan aku kesempatan mencium aroma wanginya sorga, wa anta anni radin, sedangkan engkau ridho kepadaku. Jadi berilah aku ridhomu, berikan aku kesempatan mencium aromanya sorga. Ya memang yang kita minta mencium aromanya sorga, ada masuk sorga. Tapi kalau sudah mencium aroma sorga itu ya ada harapan masuk sorga gitu. Itu yang kita, apalagi ada wa anta anni radin, engkau ridho, ya kalau ridho pasti sorga gitu. Wa indal istinthar, waktu kita membuang air dari hidung atau membersihkan kotoran hidung, Allahumma inni a'udzubika min rawahin nar wa su'iddar. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari engkau dari baunya neraka dan jeleknya tempat kembali nanti. Maksudnya ya nerakanya itu. Jadi jangan sampai mencium baunya neraka, apalagi masuk neraka. Amin. Wa inda ghusl wajhi, saat mengusap wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Dalam ayat Al-Qur'an diceritakan nanti di akhirat saat orang itu dibangkitkan, ada orang yang berpenampilan dengan wajah-wajah ceria, bersih, bersinar, ada dengan wajah gelap, hitam, serem. Itu menandakan amaliyahnya bagus dan tidaknya dulu di dunia. Begitu juga ini sudah isyarat yang mana ke neraka, yang mana yang ke surga. Nah, maka waktu kita mengusap wajah, kita berdoa, ya Allah, putihkan wajahku. Nanti pada suatu hari saat wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam, yaitu saat di mahsyar, saat dibangkitkan, saat di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke golongan yang wajah-wajah putih ceria bersinar. Amin Allahumma amin. Kalau sekarang nggak apa-apa, hitam karena bekerja, karena sinar matahari nggak jadi masalah ya. Tapi itu di akhirat yang kita minta. Wa